Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang bertemakan transparansi anggota tubuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Hanafi. Selanjutnya adalah Mas Muhammad Farijal dan Mas Mamak Zulkarbi. Langsung saja pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian transparansi. Transparansi berasal dari bahasa Inggris yang dari kata transparation. Transparansi adalah suatu tindakan mentransfer jaringan dari bagian satu ke bagian lain atau organ ke organ lain yang diambil dari badan satu ke bagian lain dari badan lain atau untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama antar individu yang lainnya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa transparansi adalah pengertian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu upaya dari medis atau dari para ahli untuk memindahkan suatu organ lain atau dari bagian tubuh ke dalam tubuh yang lain agar tubuh itu dapat berfungsi kembali digunakan. Para ahli juga mengenalkan bahwasanya pengertian transparansi adalah salah satunya adalah oleh Sugito Noto Atmaja bahwa transparansi adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk memindahkan organ manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuh diri sendiri. Selanjutnya mengenai sejarah transparansi. Di dalam data sejarah demokrasi kuno, di dalam data sejarah di manuskrip Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi, transparansi pertama kali dilakukan melalui kulit, dari bagian kulit. Meskipun penyerapan organ tubuh tak dikenal pada masa itu, namun operasi plastik menggunakan organ atau operasus dikenal sejak pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Daud dan Tirmizi dari Abdurrahman bin Tarfah dalam Sunan Abu Daud. Ini hadis nomor 4222 bahwa kakaknya bernama Al-Fajjah bin As'ad pernah terpotong hidungnya dalam perang Kutlab. Kemudian dia memasang kembali hidungnya palsu dari logam perak, namun hidung tersebut membau atau membusuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengetahuinya dan menyuruhnya agar memasang hidung palsu dari logam emas. Nah, sejak saat itu transparansi untuk organ yang sama tidak pernah terjadi sampai pada tahun 1913. Hingga saat itu transparansi mulai muncul kembali oleh Dr. Alexis yang berhasil melakukan transparansi ginjal seekor kucing dengan kucing lainnya. Menurut beberapa pendapat mengenai transparansi pertama kali dilakukan pada tahun 1969, yakni transparansi kulit. Kemudian transparansi kornea mata pada tahun 1906, transparansi buah pinggang pada tahun 1954, kemudian transparansi pankreas pada tahun 1966, organ hati pada tahun 1967 juga jantung, dan langsung tulang belakang pada tahun 2005. Nah, pada transplantasi darah ini sudah terjadi pada masa yang lebih awal, yaitu pada tahun 1918 atau 1918. Sedangkan transplantasi mulai populer pada dunia kedokteran itu pada pertengahan tahun 50-an. Selanjutnya mengenai macam-macam transplantasi. Berdasarkan sifat pemilihan organ tubuh atau jaringan tubuh, transplantasi dapat bedakan menjadi 3, yaitu pertama adalah autograft.
Autograf merupakan pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang lain, namun masih dalam tubuh pasien sendiri. Contohnya operasi hidung sumbing. Ini adalah allograf, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain, tetapi masih sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia, ataupun hewan dengan hewan. Dalam hal ini, transplantasi di allograf sering terjadi dan mempunyai tingkat keberhasilan tinggi adalah transplantasi ginjal dan kornea mata. Selanjutnya adalah transplantasi yang disebut dengan xenograf, yaitu pemindahan jaringan atau organ tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya spesies manusia dengan binatang. Menurut Kristiantono, dilihat dari hubungan genetik antara dan pasien, atau menurut saya adalah antara dan pasien, transplantasi juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu autotransplantasi. Pertama adalah autotransplantasi, yaitu transplantasi di mana donor pasien resistensinya hanya satu individu. Jadi yang mendonorkan tubuhnya itu ya orang itu si A, dan yang menerima juga si A. Misalnya adalah seseorang yang ibunya dioperasi akibat kecelakaan, sehingga untuk memulihkan bentuk pipinya itu maka diambil dari salah satu bagian tubuhnya, dari kulit salah satu bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah homotransplantasi, yakni transplantasi yang donor resipiennya merupakan individu yang sama jenisnya, tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan jenis adalah spesiesnya, bukan jenis kelamin. Misalnya adalah transplantasi manusia dengan manusia. Contohnya adalah transplantasi hologogus dari donor yang sudah meninggal seperti kornea mata. Contohnya adalah transplantasi ketika seorang meninggal tapi kornea mata itu masih sehat, maka oleh dokter dioperasi dan didonorkan atau diberikan kepada seorang yang masih hidup tetapi mempunyai kornea mata yang rusak, sehingga beliau bisa melihat kembali. Selanjutnya adalah transplantasi hetero yang bernama heterotransplantasi, adalah donor dan resipien dari dua individu yang berbeda jenisnya, misalnya transplantasi yang donornya adalah hewan, sedangkan resipiennya atau menerimanya adalah manusia. Menurut ilmuwan lain seperti Fathur Rahman, dari jenis transplantasi itu sendiri, maka transplantasi berbeda menjadi dua macam, yaitu transplantasi jaringan. Pertama adalah transplantasi jaringan, seperti menyembuhkan kornea mata dan menambah sumbing-sumbing. Selanjutnya yang kedua adalah transplantasi organ seperti jantung, hati, dan ginjal. Transplantasi ini dilakukan hanya bertujuan kebaikan, langsung hidup menderita, karena jika tidak dilakukan transplantasi maka akan membahayakan langsung hidup menderita. Jadi transplantasi yang organ seperti ini ditujukan agar menderita itu tetap bisa hidup atau menikmati hidupnya. Misalnya transplantasi jantung, ketika jantung dari seorang tidak sehat maka didonorkan jantung lainnya. Baik, pada penjelasan tadi, untuk penjelasan yang lainnya mengenai transplantasi, tujuan transplantasi dan sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Muhammad Faru Rizal. Monggo silakan Mas Faru. Dari saya sendiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat transplantasi. Di sini saya tulis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pendonor organ tubuh. Menyumbangkan organ tubuh diperbolehkan dalam Islam selama hal itu dilakukan berdasarkan batasan-batasan syariat.
Adapun syarat bagi orang yang mendonorkan organ tubuh dan masih hidup ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang menyumbangkan organ tubuh adalah orang yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya. Jadi harus mempunyai kepemilikan penuh untuk menyumbangkan organ tubuh ke orang lain. Yang kedua, orang yang menyumbangkan harus dewasa, usia mencapai 20 tahun. Jadi nggak boleh ketika umurnya di bawah umur 20 tahun. Yang ketiga, harus dilakukan secara keinginan sendiri, nggak boleh keterpaksaan. Yang keempat, organ yang disumbangkan tidak boleh organ yang vital, yang mana kesehatan dan kelangsungan hidup tergantung oleh itu. Jadi selain organ vital diperbolehkan. Yang kelima, tidak diperbolehkan mencangkok organ kelamin. Dan adapun syarat bagi mereka yang mendonorkan organ tubuh jika sudah meninggal, ini ada beberapa syarat, yaitu memastikan surat wasiat. Jadi penting banget, surat wasiat itu penting karena ketika orang sebelum meninggal ada surat wasiat itu untuk menguatkan, oh ternyata orang ini yang sudah meninggal ternyata mewasiatkan untuk mendonorkan anggota tubuhnya. Jadi penting banget. Yang kedua, persetujuan. Nah, persetujuan ini penting, persetujuan baik oleh keluarga terdekat, baik dari seseorang yang telah meninggal. Jadi penting banget. Yang ketiga, organ yang disumbangkan haruslah jaringan atau organ yang menyelamatkan, mempertahankan hidup kualitas manusia. Nah, jadi ketika ada orang lain yang sakit, nah jadi ya ditolong ya itu, misalnya ada orang yang butuh paru-paru, nah ini disumbangkan paru-paru. Nah, jadi seperti itu. Terus 5, yang keempat, organ yang disumbangkan harus dipindahkan secara prosedur. Tentu ini harus memiliki prosedur karena kita hidup di negara Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan atau mematuhi kedokteran. Yang kelima, organ tubuh yang disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan. Jadi bisa ketika ada orang yang sakit, meminta donor anggota tubuh dari pasien yang terkena kecelakaan yang sudah meninggal. Seperti itu. Tujuan dari transplantasi. Nah, ini tujuannya yaitu suatu tindakan medis memindahkan sebagian tubuh atau organ yang sehat untuk menggantikan fungsi organ sejenis yang tidak berfungsi lagi. Misalnya ada saudara kita yang misalnya ada organ yang tidak berfungsi, nah itu bisa menggunakan transplantasi atau mencari organ tubuh yang masih bisa digunakan. Tujuan transplantasi dan dampak transplantasi. Nah, ini menurut Sir Peter Brian Medawar pada tahun 1944 membuktikan bahwa transplantasi yang dilakukan berulang-ulang dari donor yang sama mengakibatkan penolakan yang semakin tinggi dari resipien. Penolakan hampir tidak ditemukan pada allograft pada orang yang kembar. Jadi sangat berpengaruh sekali, harus dilihat dulu ketika melakukan transplantasi. Misalnya ketika saudara kita misalnya kan tidak sesaudara itu bisa mengakibatkan penolakan. Jadi hampir semua bisa mengakibatkan penolakan. Penolakan maksudnya fungsi dari donor anggota tubuh. Jadi gitu. Yang selanjutnya, transplantasi perspektif Islam. Dari fikih sendiri seringkali memunculkan perdebatan. Jadi ada beberapa pandangan yang menentang transplantasi. Yang pertama yaitu kesucian tubuh. Jadi setiap tubuh itu suci, setiap bentuk agresi terhadap tubuh manusia dilarang.
karena ada beberapa perintah yang jelas mengenai ini dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering dikutip untuk menunjukkan dilarang memanipulasi atas tubuh manusia, jadi dilarang untuk mengganti. Nah, seperti itu, ada alasan seperti itu. Yang kedua, tubuh manusia adalah amanah. Nah, jadi ketika amanah jadi harus dijaga, tidak boleh kok dirubah dari bentuk aslinya. Terus yang ketiga, tubuh tidak boleh diperlukan sebagaimana benda material semata. Transparansi dilakukan dengan menggerak organ tubuh sebagaimana benda material. Jadi tetap tidak boleh dalam beberapa orang yang menganut fikih. Jadi tidak semuanya membolehkan, dan ini ada beberapa mayoritas ulama yang memperbolehkan transparansi dengan argumentasi berikut. Ada beberapa, yaitu transparansi yang didasari untuk perbaikan. Jadi ketika ada saudara yang sakit, itu untuk perbaikan, jadi untuk menolong, seperti itu. Transparansi yang didasari kedaruratan, misalnya ada saudara yang membutuhkan, nah itu dalam keadaan darurat boleh. Yang ketiga, yang terakhir, yang didasari sebagai kebutuhan. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan. Jadi untuk menyelamatkan kehidupan, misalnya orang tersebut sakit yang parah, kalau nggak ditolong orangnya bisa meninggal. Nah, itu bisa didonorkan anggota tubuhnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.